Sebenarnya udah nggak mau bahas nih tentang si Pak Dodi ya. Tapi nih Pak Dodi kok berulah lagi. Lucunya sekarang dia sama pengacara S ya. Sorry nih, bukannya gimana ya. Di situ kan si pengacara S bilang saya bukannya mau pansus atau apa, tapi saya mau minta hak-haknya yang harusnya jadi haknya Pak Dodi gitu loh. Haknya apa lagi? Lu mau minta apa sih, Dodi? Udah cukup. Lu harus kayaknya itu pengacara juga nggak beres deh ya. Duh, capek banget nih gue. Aduh, bener. Gue udah bilang sering kali lu mendingan ngomongnya sama ketek gue aja. Soalnya kalau lu ngomongnya sama kaca, ya, nggak bisa bercermin diri. Lu mendingan ngomong sama ketek gue yang lebih beradab. Gue udah bilang, ketek gue lebih bagus kemana-mana dibandingkan ngomong sama lu. Ya ampun, ya. Pak Dodi udah cukup ngomongin harta, ditambah lagi mau DNA buat apa? Hah? Mau ngapain? Lu tuh bukannya nutupin aib anak, lu malah bikin aib makin aneh-aneh aja gitu. Lu mau ngapain sih DNA gitu? Nggak kurang jelas itu galau udah ada di kartu keluarganya Bibi sama Vanes. Nggak cukup. Ini si Pak Dodi bener-bener ya, nggak ada gitu yang mau laporin dia tentang pencemaran nama baik. Soalnya kan kalau gue orang luar kan, kayaknya boleh sih dilakuin tuh kayaknya pencemaran nama baik. Terlalu parah tuh, orang meninggal aja dia bisa kayak begitu anaknya loh. Ih, gila dasar lu. Gue yakin ya, Pak Dodi ini mantan pelawak. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pertemuan Sunan Kalijaga dengan Dodi Sudrajat yang diiringi oleh isak tangis dari Dodi Sudrajat mendapat sorotan netizen. Dalam pertemuan itu Sunan Kalijaga mengaku akan membela Dodi dengan cara apapun. Artinya dia tidak rela bahwa seorang ayah seperti Dodi yang sedang memperjuangkan amanah dari putrinya Vanessa Angel dihujat sedemikian rupa oleh publik. Namun netizen nampaknya tetap pada pendiriannya bahwa sejak awal memang Dodi yang membuat masalah dan membuat dia dihujat oleh publik. Karena itu beberapa netizen membantah pernyataan Sunan Kalijaga tersebut dan bahkan menyinggung soal hukum. Nah, bagaimanakah netizen membantah pernyataan Sunan Kalijaga tersebut? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nanti kalian lihat nanti gerakan saya, ya. Kalian lihat gerakan saya. Apa yang saya akan lakukan, tapi saya tidak akan sampaikan di sini, ya. Yang pasti saya tidak pansos karena saya sudah cukup, ya, punya nama dan sudah cukup dengan kehidupan saya. Tapi saya terpanggil hari ini dan insya Allah Bismillah saya siap membantu Pak Dodi untuk meluruskan semuanya, ya, untuk meluruskan semuanya. Apa ada rencana mungkin untuk memediasi Bang Sunan selanjutnya di tengahnya gitu antara Pak Dodi? Ini udah nggak mau bahas nih tentang si Pak Dodi ya. Tapi nih Pak Dodi kok berulah lagi. Lucunya sekarang dia sama pengacara S ya. Sorry nih, bukannya gimana ya. Di situ kan si pengacara S bilang saya bukannya mau pansus atau apa, tapi saya mau minta hak-haknya yang harusnya jadi haknya Pak Dodi gitu loh. Haknya apa lagi? Lu mau minta apa sih, Dodi? Udah cukup. Lu harus kayaknya itu pengacara juga nggak beres deh ya. Duh, capek banget nih gue. Aduh, bener. Gue udah bilang sering kali lu mendingan ngomongnya sama ketek gue aja. Soalnya kalau lu ngomongnya sama kaca, ya, nggak bisa bercermin diri. Lu mending ngomong sama ketek gue yang lebih beradab. Gue udah bilang ketek gue lebih bagus kemana-mana dibandingkan ngomong sama lu. Ya ampun, ya. Pak Dodi udah cukup ngomongin harta, ditambah lagi mau DNA buat apa? Hah? Mau ngapain? Lu tuh bukannya nutupin aib anak, lu malah bikin aib makin aneh-aneh aja gitu. Lu mau ngapain sih DNA gitu? Nggak kurang jelas itu galau udah ada di kartu keluarganya Bibi sama Vanes. Nggak cukup. Ini si Pak Dodi bener-bener ya, nggak ada gitu yang mau laporin dia tentang pencemaran nama baik. Soalnya kan kalau gue orang luar kan, kayaknya boleh sih dilakuin tuh kayaknya pencemaran nama baik. Terlalu parah tuh, orang meninggal aja dia bisa kayak begitu anaknya loh. Ih, gila dasar lu. Gue yakin ya, Pak Dodi ini mantan pelawak. Ingat loh, ini seorang bapak yang baru saja ditinggal oleh putrinya, ya.
yang dimana masih dalam keadaan duka, dia memperjuangkan keadilannya, ya, untuk anaknya, memperjuangkan hak-hak dia sebagai orang tua. Namun demikian dibangun opini publik segitu jahatnya, segitu kejinya. Kalau saya melihat, saya katakan ini zolim, ya, di frame, dibangun satu opini seolah-olah bapak ini seorang monster, ya, seorang monster yang rakus harta, seorang monster yang tidak berperi kemanusiaan. Ingat, ya, kalau kalian mengetik itu berkomentar sesuatu yang kalian tidak tahu, ya, sama juga kalian memfitnah orang. Dan ingat, ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Jadi ini tugas saya, ya, amanah. Saya harus meluruskan segalanya, tapi tentunya nanti satu persatu kita akan sampaikan, ya Pak, ya. Iya. Ya, begitulah yang dipermasalahkan oleh netizen. Jadi Pak pengacara mungkin perlu menjelaskan hak apa sebenarnya yang dipunyai Dodi untuk Vanessa. Apakah hak waris? Apakah hak memindahkan makam? Kalau hak waris, berapa warisnya? Karena memang netizen awalnya mengatakan bahwa sebenarnya seluruh hak warisnya itu untuk Gala, bukan untuk siapapun. Terus apalagi soal Dodi banyak dihujat sudah dijawab oleh netizen bahwasannya hal itu memang karena Dodi sendiri yang memang sering membuat ulah. Di samping mau mengganti nama Gala, kemudian memindahkan makam dan lain sebagainya. Dan komentar-komentar Dodi di media sosial inilah yang membuat netizen makin gemas kepada Dodi. Jadi itulah jawaban netizen untuk pengacara Sunan Kalijaga. Udahlah deh, mendingan damai aja deh sama keluarga Pak Faisal. Yang adem-adem aja deh gitu. Kalau persidangannya pun dilanjutin, misal Pak Faisal jadikan aku saksi, nanti Dedi akan malu. Selama ini kan Dedi taunya Puput pulang bawa uang. Dedi nggak tahu kan Puput cari uangnya gimana caranya. Kan dicek juga deh penghasilan kalian selama ini dari mana. Begitu juga dengan donasi rumah Gala. Dedi bilang takut nanti Gala dibully kalau udah gede. Lo nggak usah jauh-jauh deh, nunggu nanti Gala gede. Yang sekarang terjadi aja, dari sebelum 40 hari Cika sama Mayang latihan untuk 40 harian aja udah dibully seluruh Indonesia. Ketika 40 harian itu terjadi pun tetap ada nyanyi-nyanyinya kayak konser gitu kan. Nah itu Dedi nggak peduli juga anak-anaknya dibully. Dedi ingat nggak Mayang dipindahin sekolah dari Pemalang dipindahin lagi ke Jakarta karena apa? Itu kalian marah-marah juga sama apa yang terjadi di sekolah Mayang pada saat itu Mayang nggak dengar langsung loh, baru lewat via rekaman HP. Gimana kalau sekarang Mayang sama Cika sekolah dibully langsung sama teman-temannya di sekolahan? Aku kalau masih mengelak juga, waktu di Jakarta kan 3 hari aku sama Puput muter-muter Jakarta nyari sekolahan untuk Mayang. Dari yang harga daftar sekolah itu 20 juta ke atas sampai cuma 15 juta ke atas pun kalian masih cari yang lebih murah lagi karena nggak mampu. Gimana nanti kalau Gala sekolah? Kalian mau sekolahin Gala yang di harga berapa? Untuk biaya SPP-nya, untuk biaya bangunannya. Sementara sekolah Mayang kemarin aja dicari yang termurah, Det. Udah mendingan sekarang damai aja, fokus ke Cika sama Mayang. Kalau emang mereka punya bakat, lanjutkan. Kalau nanti Cika jadi artis, Mayang jadi artis, terutama buat Puput ya. Kalau mereka udah jadi artis beneran, udah berhasil, otomatis bisa ngumpulin dana untuk nebus sertifikat sawah-sawahnya papanya Cika yang di bank. Aku tahu kok. Dan kalau Cika sama Mayang berhasil, barangkali bisa beliin kalian rumah juga. Daripada sekarang kan masih dapat fasilitas apartemen dari kantor, unit kendaraan yang kalian pakai juga bisa dicicil, nggak pakai nunggak-nunggak daripada pinjol lagi karena kantor nggak bisa bayarin.